kalau misalnya di Indonesia sini kan Mm-mm. orangnya ramah-ramah, Mm-mm. kayak itu disapa atau itu. Kalau di sana itu merangkul juga atau mungkin seperti yang Mbak katakan individualis, jadi Bonjour à tous, je m'appelle bonjour. Basma. Je viens d'Indonésie, je suis indonésienne, et j'ai 21. Sampai-sampai tuh kayak ada insiden kalau mereka kira Indonesia itu dalam Bali, bukan Bali dalam Indonesia. Jadi Iya, balik kayak gitu. sering menyalahkan kalau ibu kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast kali ini yaitu Monly Talk yang membawakan tema kehidupan baru, tantangan baru, kisah mahasiswa di luar negeri. Kembali dengan saya, Nesya, sebagai moderator dan MC hari ini. Dan mungkin bisa untuk Mbak Basma memperkenalkan diri. Oke, salam kenal semua penonton. Salam kenal. Saya Basma Syahbana Mumtaz. Nanti mau bercerita tentang pengalaman saya tentang pendidikan di luar negeri, mostly. Mungkin cerita dikit, tapi mostly tentang itu. Nah, untuk kisahnya Mbak Basma mungkin bisa jadi inspirasi bagi kita yang mungkin ingin sedikit tahu mengenai gimana sih di luar negeri itu, bagaimana menempuh pendidikan di luar negeri. Mungkin Mbak bisa share-share pengalamannya selama di luar negeri itu seperti apa? Oke. Dari kecil itu saya udah suka pindah-pindah ya. Dari kecil banget, umur 2-3 tahun tuh udah di luar negeri. Karena keluarga juga suka pindah-pindah. Dan aku udah pernah ke Timur Tengah pernah, ke Eropa juga pernah, Afrika juga pernah. Banyak Gitu. banget ya Mbak. Kalau yang dari segi pendidikan yang sampai sekarang masih ingat itu di Eropa sama di Afrika. Yang baru-baru ini juga pernah tinggal di Timur Leste, yang dulu bagian Indonesia sekarang tapi udah pisah. Tapi itu aku pas kita masih pandemi-pandeminya ya, jadi online semua. Untuk mungkin bisa Mbak kasih tahu Mbak tinggal di situ tuh selama berapa tahun, berapa bulan dan itu masing-masing negara dan Oke. negaranya. Kalau yang di Timur Tengah waktu masih kecil itu 3,5 tahun. Di Afrika 2,5. Kalau di Prancis, di Eropanya Prancis itu 8 bulan. Terus pindah ke Timur Leste itu sempat tinggal selama 2 bulan. 2 bulan lagi, 2 tahun. 2 tahun. Untuk bahasa atau sosialisasi sendiri di sana itu sangat amat berbeda nggak Mbak kalau di sini di Indonesia sini? Ada Sangat berbeda sih. Kalau dari segi sosial, secara general ya berdasarkan setiap kontinen, Asia dan Barat, Timur dan Barat itu beda banget. Kalau di Timur itu kan pasti jelas sosialisasi sangat dekat kan ya, kekeluargaannya sangat kuat. Kalau di Barat tuh lebih cenderung individualis. Jadi apa-apa harus sendiri gitu. Jadi mungkin selama perbedaan yang signifikan antara sosialisasinya di sini dan di sana itu Mbak merasakan kesulitan yang teramat apa enggak Mbak? Bagaimana cara Mbak mengatasi hal tersebut? Asalkan terbiasa dengan kemandirian sih nggak apa-apa. Gitu. Maaf. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Sebelum biar kita nggak kesulitan ya di luar negeri itu, kita harus cari tahu apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum pindah ke tempat itu, terutama dari segi bahasa. Ya, Nah, betul. kalau misalkan mau ke luar negeri, bahasa apa yang nomor 1 harus dipelajari? Bahasa Inggris. Betul.
untuk cara memperlakukan sendiri di situ ada perbedaan juga nggak, Mbak? Kayak kalau misalnya di Indonesia sini kan Mhm orangnya ramah-ramah, mhm. kayak itu disapa atau itu. Kalau di sana itu merangkul juga atau mungkin seperti yang Mbak katakan individualis, jadi sekedar untuk menyapa dan lain sebagainya aja nggak ada mungkin, Mbak. Mmm, Mungkin kalau di Indonesia ya, kita tidak ngapa-ngapain akan didekati oleh orang. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di luar negeri, jarang sekali ada insiden seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin kenalan, kita harus memberanikan diri untuk berbicara lebih dahulu. Seperti itu. Contohnya kalau yang di Prancis, itu orangnya cuek-cuek. Mhm. Terus kalau misalkan kamu ngomong pakai bahasa Inggris ke orang Prancis asli situ, kebanyakan tidak dianggap. Tidak diangkat. Karena lebih merasa karena mereka itu bangga terhadap bahasa mereka Bahasa sendiri. sendiri. Nah, jadi kalau misalkan itu preparasi ke negara, satu kan bahasa Inggris. Nah, untuk negara-negara tertentu, contohnya di Prancis itu minimal harus punya kemampuan untuk berbahasa Prancis juga. Jadi itu kayak salah satu persyaratannya. Nah, di Prancis itu kan saya kuliah nih. Nah, itu persyaratannya beda sama kalau misalkan kamu hanya sekedar turis atau pekerja. Iya. Misalkan kamu turis, ke persyaratan bahasa bahasa Prancis itu minimal A1. Saat Jadi di bahasa Inggris kan ada dua tuh, ada TOEFL, ada ada IELTS. IELTS. Iya. IELTS yang British, TOEFL yang Amerika. Di Prancis juga ada yang sama, namanya itu DELF sama DALF. Dan Ya, ada A1, A2, B1, B2 sampai C1, C2. Nah, untuk untuk turis minimal A1, satu. A2 itu lebih bagus. Kalau kuliah minimal B1, lebih bagus lagi tuh B2. Tingkatannya lebih Lebih tinggi tinggi. lagi ya, Mbak. Terus kalau misalkan mau lanjut nih, jadi ke S2 atau Masters, itu harus ambil C1, C2. Itu udah tingkat-tingkat profesor So, itu. Hmm. seperti yang Mbak bilang tadi, kan Hmm. Mbak pernah berkuliah di situ. Hmm. Mungkin secara kurikulum atau materi lebih susah nggak sih Mbak kalau di situ? Pastinya iya ya. Mau bicara yang mana nih? Pas mau di Afrika atau di Prancis? Mungkin bisa Mbak beritahu kita yang di Prancis terlebih dahulu. Oke. Kalau yang di Prancis kan jenjangnya perkuliahan nih. Iya. Itu materinya mungkin karena beda jurusan ya. Aku dulu kalau di Prancis itu sempat mau masuk ke jurusan namanya tuh Les Arts Plastik. Oh, laser Les Arts praktis. Plastik itu setara kayak seni rupa di Indonesia. Oh, seni rupa. Seni rupa, DKV gitu. Nah, untuk tingkat universitas, itu ya untuk semester pertama, semester kedua itu mungkin sama ya untuk general-general dulu, nanti semester 3 ke atas itu baru spesialisasi gitu. Ya, dari segi pendidikan tidak beda jauh ya, paling perbedaannya itu dari segi bahasanya. Nah, gitu. Persyaratan kuliah di Prancis itu B1 tadi, B1, B2. Kalau misalkan bahasanya masih belum mencukupi, itu ada kelas pendalaman bahasa sebelum masuk perkuliahan. Mungkin untuk dosennya sendiri Mbak, bagaimana? Ya, macam-macam. Tapi selama di Prancis itu, dosennya itu killer tapi seru. Seru. Killer tapi seru. Gitu. Karena memang karena dari segi bahasanya beda ya, terus culture-nya juga beda, orang yang lebih terbuka, jadi lebih terpesona lah gitu, karena sangat berbeda dengan Indonesia. Gitu. Uh, Mungkin ini beda dari pembahasan yang sebelumnya Mm-mm. tentang kuliah. Untuk culture-nya sendiri, budayanya di situ, yang Mbak suka dari culture-nya di Paris itu apa, Mbak? Yang paling memorable buat Mbak? Sangat on time. Sangat on time. Jadi kalau misalkan ingin ke restoran aja atau misalkan ingin registrasi itu mesti harus reservasi dulu. Harus jauh-jauh dari jauh-jauh hari itu
ngasih pemberitahuan saya ingin misalkan administrasi perkuliahan, itu jam segini harus sudah ada. Kalau misalkan 5 menit telat, itu kamu harus reservasi ulang lagi, gitu. Jadi tidak ada kata telat di situ. Beda sekali dengan budaya kita yang mungkin sukanya terlambat atau mepet-mepet ya, Bu. Oke. Untuk makanan sendiri mungkin apa yang Mbak sukai di Prancis? Pasti banyak ya makanan di situ yang Kalau sepertinya secara pribadi sih suka-suka aja ya ya. Tapi kalau mungkin orang Indonesia lagi ke sana itu beda, karena seleranya itu beda. beda. Kalau saya makan apapun, roti, kentang, seminggu tanpa nasi nggak Bang, apa-apa. Mungkin untuk yang terbiasa setiap hari itu nasi, agak susah. Karena kalau di sana itu nasi itu sangat jarang, atau jarang. kalau nggak jarang mahal Aha. harganya. Gitu. Karena staple-nya orang sana itu makanya kalau nggak kentang ya roti Ting. gitu. Tapi mungkin karena Mbak sudah sering berpindah-pindah negara dan itu sudah mulai membiasakan untuk tidak makan nasi ya, Mbak. Ya tidak pikir lah, Oh, apapun bisa dimakan gitu. oke. Mbak sendiri kan mungkin sering-sering berpindah-pindah ya. Pernah Mm-mm. merasakan homesick nggak, Mbak? Atau kangen dengan negara ini atau rumahnya Mbak yang ada di Indonesia ini? Kangen pasti, apalagi kalau makanan, karena kalau Iya, nyari makanan susah banget di sana. Walaupun ada makanan Indonesia di sana, ya itu dari segi harganya sangat tinggi banget iya beda. gitu. Itu ya, Mbak Mm-mm. ya. Eh, Kembali lagi kita Mm-mm. tentang perkuliahan, Mbak. Dari pengalamannya Mbak sendiri berkuliah di luar negeri, apakah membenefitin Mbak dalam pindah di Unibdu ini dalam pelajarannya? Misalnya Mbak mungkin punya kemampuan bahasa Inggris yang lebih jauh daripada kita, Mbak merasa seperti itu nggak? Iya, definitely sih. Pengalaman-pengalaman yang sebelumnya pasti akan bermanfaat lah untuk sekarang gitu. Apalagi kalau dari segi bahasa, komunikasi gitu, itu satu hal yang tidak akan nggak pernah dipakai karena sekarang kan dunia dah berkembang pesat dan sangat terkoneksi dengan luar negeri lah sekarang. Sekarang kan media sosial itu sudah semua orang bisa lah terhubung secara gampang. Jadi kalau misalkan semakin banyak kemampuan untuk berkomunikasi dari segi bahasa, bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, semakin bagus lah. Nanti koneksinya juga bertambah. Um, Mungkin sedikitnya Mbak bisa kasih tips and trick buat teman-teman sekalian yang sedang menonton menonton podcast ini. Gimana sih Mbak buat mempersiapkan diri berkuliah atau bersekolah di luar negeri? Apa aja yang perlu dipersiapin sekiranya? Pertama sih kalian harus ya cari, misalkan kalian pengen ke Inggris, oh aku tertarik ke Inggris, kenapa kamu tertarik ke Inggris? Kamu coba cari lokasi-lokasi yang sekiranya misalkan tujuan untuk belajar, sekolah di mana yang bagus, kamu pilih sekolahnya, terus kamu coba lihat kayak lingkungannya itu seperti apa kemungkinan nanti. Terus nanti persiapan juga, kan ke luar negeri, satu tadi kan susah nyari nasi gitu. Nah untuk menggantinya nanti kira-kira seperti apa gitu. Terus kalau misalkan sebelum pergi tuh kamu harus cari koneksi juga, karena nggak mungkin kalau kamu ke luar negeri tuh langsung ke sana. Iya, Karena untuk preparasi ke luar negeri itu banyak hal yang harus disiapkan, apalagi dokumen-dokumen. Nomor satu itu visa bisa. gitu. Visa itu ada 3 ya, ada visa pelajar, ada visa turis, sama visa pekerja. Kalau kamu pengen ke luar negeri sebagai pelajar, berarti kamu harus punya visa pelajar itu. Gitu. Dan itu ada persyaratannya juga. Kalau misalnya kamu ke Inggris, berarti harus bisa TOEFL, kalau enggak IELTS. Kalau ke Perancis, berarti DALT atau DALT itu. Kalau ke Timur Tengah, itu ada lagi. Gitu. Terus selain itu ada persiapan lagi, ya koneksi itu. Kamu harus punya nomor duta besar, kedutaan di negeri itu.
Karena kamu kalau misalkan ada masalah apa-apa, pasti nanti berhubungnya ke kedutaan, kayak gitu. Nanti kalau bisa cari, ya kenalan lah, koneksi di sana gitu. Jadi itu teman-teman dengerin Mbak Basma. Kita kalau mungkin mau ke sana, sekedar ke sana harus punya koneksi ya. Apalagi kalau untuk dunia pendidikan dan kuliah di sana. Hmm, gitu. Eh, mm, itu. Mungkin em, berapa sih Mbak akomodasi bisa di-spill? Akomodasinya sekitar berapa kalau mau kita pindah ke sana atau berpendidikan di sana yang harus dipersiapkan? Mau spill yang mana nih? Mungkin yang di Prancis ini Oke, ya ini Mbak. Prancis. Oke, kalau yang di Prancis, kalau pinter-pinter nge-manage uang, sebulan ya sekira standar kayak kamu tinggal di Jakarta. 2-3 jutaan sebulan itu. Tapi sebelum itu bisa karena pas di Prancis itu sistemnya kuliahnya itu gratis. Jadi Gratis. semua orang asalkan kayak motivasinya itu bisa diterima, kuliahnya bisa gratis. Jadi yang harus dipikirkan itu biaya hidupnya gitu. Biaya hidup sebulan 2-3 juta. Insya 3 Allah juta. cukup kok misalkan pinter-pinter nge-manage Nice uang. one. Kalau misalkan nggak pinter nge-manage uang ya pasti agak mahal Mahal ya. gitu. Oke. Mungkin Mbak sempat mempelajari bahasa lokal di sana nggak? Boleh kasih contoh dong. Simple for every language is introduction. Okay. Introduction. English, very simple. Hi, my name is Basma. I come from Kediri. I would like to study here in France. I would like to study here in UNIPDU. I am 21 years old. Simple as that. Kalau Français, in French, we can say Bonjour à tous, je m'appelle Basma. Je viens d'Indonésie. Je suis indonésienne. Et j'ai 21 years old. Gitu. Keren sekali Mbak bahasa Prancisnya. Oke. Lagi ya. Apa lagi? Ask me anything and I will answer. Mungkin kan Mbak kan berasal dari Indonesia gitu ya Mbak. Mhm. Ada nggak sih orang-orang di sana itu kayak nanya-nanyain Mbak, Indonesia itu atau apa aja? Kayaknya enggak ya Mbak. Oh, justru suka nanya, apalagi kalau tentang Bali gitu Bali, kan oh ya. ya. Bali kan destinasi utama di Indonesia untuk orang-orang luar negeri yang nggak ngerti Indonesia itu apa. Sampai-sampai tuh kayak ada insiden kalau mereka kira Indonesia itu dalam Bali, bukan Bali dalam Bukan Indonesia. Indonesia. Jadi Iya. balik kayak gitu. Sering menyalahkan kalau ibu kotanya Indonesia itu ya Bali, bukan bukan Jakarta atau lainnya. Indonesia itu ya Bali, bukan Indonesia ya Ya Mbak. gitu. Nah, dari situ tuh baru mulai kayak berbicara, oh bukan seperti itu, Bali itu salah satu bagian dari Indonesia Indonesia. gitu. Nah, selain Bali juga ada yang menarik, kayak misalnya Labuan Bajo, atau misalkan kok pengen ke ibu kota kita, Jakarta, gitu juga bisa. Gitu. Jadi dari situ kayak berbincang-bincang, mereka tuh curious, ingin tahu tentang negara kita itu. Mungkin dari pertemanan sendiri kan nyambung ini tadi ya Mbak. Mm-mm. Mereka kayak ada perbedaan sendiri gitu nggak Mbak? Misalnya kan mereka dari penduduk asli Prancis Mm-mm. gitu. Ada yang merasa superior nggak kalau entah nggak mau berteman dengan yang beda negara atau yang lainnya mungkin Mbak? Itu tergantung individualisme mereka ya kan ya. Masing-masing ya. Individualisme masing-masing. Nah, mungkin tidak merasa superior, tapi merasa bangga sebagai orang Prancis seperti itu. Sama kayak soalnya kita orang Indonesia bangga Ya, sebagai orang Indonesia. Jadi bukan merasa oh aku lebih tinggi dibanding kalian, enggak, seperti enggak itu. Cuman mereka tuh sangat proud gitu proud. loh. Very proud of their nation seperti itu. Jadi memandang dari superioritas
wow, I'm higher than you, I'm better than you. No, enggak seperti itu. Kalau misalkan mau diajak bercanda ya mereka ya nerima-nerima aja sih gitu. Cuman ya yang ngedekati ya pasti kita dulu gitu. Berarti mungkin Mbak nggak pernah mengalami hal yang kayak mungkin perundungan atau kayak dibeda-bedakan seperti itu? Nggak pernah ya, Mbak? Eh, not really, Not no. really. Enggak. Sejauh itu sih enggak ada. Karena ya selain orang Indonesia banyak juga macam-macam asal usul apa mahasiswa di sana juga. Ada yang dari Iran, ada yang dari Irak, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Inggris, banyak kok asal usulnya. Jadi kalau misalkan mau ngebeda-bedain juga nggak bisa karena kan sangat diverse gitu kan ya Sangat. orang-orang yang kuliah di Jadi sana. di suatu lingkup itu bermacam-macam dari negara Bermacam-macam. manapun ya, Mbak, budaya manapun jadi satu. Baik. Hmm. Nah, mungkin ada kebiasaan unik nggak, Mbak, yang di sana yang sampai sekarang membekas di kebiasaan sehari-harinya, Mbak? Misalnya kalau di sini kan mungkin banyak kan kebiasaan uniknya apa? Kalau di sana ada nggak, Mbak? Apa ya kebiasaannya? Kayak misalnya mungkin di sini makan mie, makan apapun harus pakai nasi. Kalau di sana ada nggak, Mbak? Hmm, dari kebiasaan rutinitas sih sepertinya enggak. Tapi kalau speech pattern pasti Bisa ada. ada. Bercampur aduk bahasa. Itu biasanya terjadi ke orang-orang yang sudah apa mempelajari banyak bahasa. Bahasa. Nah, kalau misalkan aku bisa bahasa contoh, aku bisa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Prancis, pasti nanti pas ngomong itu Belibet-belibet nggak gitu ya. belibet-belibet ya, campur-campur aduk gitu. Itu kebiasaannya kalau menurut aku sih. Kayak misalkan aku nggak bisa secara on the spot mikirin satu kata ini dalam bahasa Indonesia, akhirnya pakai bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Kalau misalkan nggak bisa pakai bahasa Inggris, ingatnya tuh yang dalam bahasa Prancisnya ya pakai bahasa Prancis atau nggak pakai bahasa Jawa kan sekarang. Nggak enaknya kalau orang bilang gol tuh yang gol dan lain-lainnya itu kayak seperti itu ya, Mbak. Sering lupa, ini kata-katanya dalam bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Inggris apa ya? Seperti Ya itu. kayak gitu. Mungkin Mbak bisa share-share juga selama pengalaman Mbak ini yang Mm-mm. sering berpindah-pindah dari Afrika ya Mbak, dari Prancis dan lainnya, apa sih pengalaman buat Mbak gitu, refleksi diri gitu dari banyak berpindah-pindah ini? Uh, One thing I regret yang aku sesalin sampai sini itu kayak kadang suka putus kontak ya Oh, putus kontak. sama orang-orang sana. Apalagi kayak aku dulu suka dikasih kenang-kenangan gitu waktu masih SD Iya. gitu. Terus sekarang itu karena nggak pernah berbincang-bincang lagi akhirnya keputus gitu. Aku juga bapak punya kontak banyak tuh mereka dari apa negara macam-macam yang aku kenalin waktu SMP, SMA sama waktu kuliah. Kan hanya saja karena jarang kontakan ya sekarang nggak tahu kabar mereka seperti apa. Punya nih satu temen yang deket banget orangnya itu dari dia dari Fiji, orang Hindu, namanya Fiji, orang Bangladesh apa keren anaknya. Kadang-kadang suka kontak-kontakan tapi akhir-akhir ini kak jarang kehubung Agak karena renggang gitu ya Mbak. ya karena ya sibuk juga sih dia kuliah aku kuliah gitu. Terus karena ada perbedaan waktu juga kan ya. Iya, Jadi sekarang itu. misalnya di sini pagi, di sana sudah malam waktunya istirahat, Mm-mm. jadi Mm-mm. kontak-kontaknya ya seadanya Mm-mm. secukupnya ya Mbak. Mm. Wah, Terakhir, terakhir dia itu kabarin aku kalau sekarang dia itu kuliah di Kanada. Gitu. oh, amazing banget sih Mbak. Teman-temannya Mbak kayaknya banyak yang keren-keren ya Mbak. Di sini juga banyak kok yang keren-keren. Keren-keren. Kayak kemarin tuh di Mohli Talk kan ada tuh yang para duta. Iya, Ya gitu itu keren kayak juga kayak itu. Tika, Mas Eko, Ya Via, itu. Duta, Eko Wisata. Lihat ya video Mohli Talk sebelumnya.
Ah, ini agak kontroversial ya, Mbak. Tapi menurutnya Mbak, lebih nyaman berkuliah atau tinggal di sini atau di sana kalau menurutnya Mbak? Hmm, coba diulang lagi. Ya, lebih nyaman tinggal di sini atau di sana menurutnya Mbak di luar negeri? Dari segi kedekatan ya, apalagi kok dekat sama keluarga, pasti enakan di Di sini. sini. Karena sewaktu-waktu bisa ketemu sama keluarga, bisa berkumpul gitu. Itu enaknya tuh di situ. Kalau misalkan di luar negeri, ya enak satu kayak kenalan baru, pengalaman baru, kehidupan baru. Nah, itu enak. Saya saja kayak kadang suka itu ya, homesick Homesick ya. gitu. Apalagi kalau ya untuk kayak kuliah, bener-bener kuliah kan harus fokus, nggak bisa sewaktu-waktu pulang. Karena naik pesawat dari sana ke sini tuh berapa belas jam. Belum misalkan jet lag, Jet lag. belum misal kecapean gitu. Bahkan tadi uh, bilang homesick ya. Hmm. Gimana sih cara ngatasin homesicknya itu, Mbak? Kalau aku sih ngatasinnya pakai video callan. Video Aku call ya. video callan sampai nangis-nangis pas Iya sama sih. keluarga. Ya mirip-mirip kayak mondok. Kan dulu kan pernah mondok itu. Ya pas teleponan sama orang tua, halo ibu, nangis gitu. Ya gitulah ngatasin homesick ya, sering-sering cerita sama orang tua, jangan pernah kayak putus kontak sama mereka, apalagi kok jauh banget ya, udah beda benua gitu, harus sering-sering kontakkan. Karena kalau misalkan kalian pindah ke luar negeri itu, pasti orang tua bakal mikirin, khawatir, oh anakku gimana ya gitu, jadi sering-sering kabarin aja. Jadi di situ itu juga asrama gitu ya, Mbak, bentukannya. Nggak kayak asrama, lebih kayak apa ya, apartemen mahasiswa. Apartemen Jadi kayak mahasiswa. komplek gitu, kayak apartemen biasa. Jadi satu orang yang satu ruangan gitu. Terus Hmm. dalamnya ada toiletnya. Terus kalau di aku itu, aku kan sebelumnya kuliah di Kong. Kong itu tuh kota di France, di Prancis. Terus di situ fasilitasnya itu dapat kamar, dapat toilet dalam. Nah, kalau kamar mandi sama tempat masaknya itu umum. Mirip kayak kosan tapi lebih upscale Style. gitu. Mungkin Mbak bisa share nggak pengalaman paling berkesan Mbak selama tinggal dan berpindah-pindah di luar negeri itu apa aja dari Afrika, Timor Leste, dan Prancis dan lain-lainnya? Oke. Okay. Aku kan pernah ke paling berkesan ya Afrika, Kenya, sama Perancis, Kong. Kalau yang di Afrika itu aku dari kelas 6, 7, 8, 9. Oke, itu aku di Afrika. Tapi aku ingat nggak tadi aku berapa lama aku di Afrika? Sudah tahunan ya Mbak kalau nggak salah. Tahun berapa? 8, 2 tahun? 2 tahun. Kepanjangan. Berapa Mbak? 2,5 tahun. Oh, 2,5 Dua tahun. setengah tahun tapi 6, 7, 8, 9. 9, 7, 8. Memungkinkan nggak kira-kira? Kalau saya pribadi, nggak mungkin sih Mbak kalau Nah, gitu. gitu. Nah, makanya. Jadi itu yang paling berkesan di aku. Karena aku di 1 tahun pernah ngalamin 3 level. 6, 7, sama 6, 7. 5, 6, 7. Oke, 5, 6, 7. Jadi di 1 tahun itu, dari kelas 5 di Indonesia, aku transfer ke Afrika. Itu langsung naik kelas 6 karena beda sistem. Yang awalnya sistem Indonesia ke sistem Inggris. Di sistem Inggris itu sesuai umur. Ya, kalau misalkan di SD di Indonesia itu mulai 7 tahun, di Inggris mulai 6 tahun, dan itu harus benar-benar ikuti sesuai umur. Walaupun kamu nggak lulus, kamu harus tetap naik kelas karena itu sesuai umur. Nah, terus misalkan terus aku selesai kelas 6 itu cuma 3 bulan. Karena pas aku masuk, karena ada perbedaan kalender pendidikan. Itu di akhir semester aku kelas 6 3 bulan. Naik ke kelas 7. Enak tuh. Di sekolah itu nama sekolahnya pasti aku nama Braeburn, Braeburn School. Braeburn. BRAE BURN. Ya, Braeburn School. Nah, itu tuh
Sekolahnya itu bagus, sangat kompetitif. Oke. Sampai-sampai itu kayak ada kelompok olahraga sendiri-sendiri lah itu. Merah, kuning, hijau, biru, aku warna kuning. Nah, yang paling aku seneng tentang pendidikan ini itu nggak ngebedain dari segi umur. Jadi tetap naik kelas, dan kalau misalkan ada satu kekurangan, itu ada kelas masing-masing. Gitu. Jadi ada kelas beginner, intermediate, sama advance. Gitu. Jadi misalkan matematika kurang ngerti atau masih belum mahir, tetap di kelas 7, tapi masuk ke grup beginner. Kalau misalkan udah lumayan tapi belum terlalu mahir, intermediate. Kalau sudah jago banget terus pengen naik lebih tinggi lagi, nanti jenjang pembelajarannya masuk ke advance gitu. Itu untuk sciences sama untuk bahasa. Nah, yang untuk materi subjek lain misalkan filosofi, sejarah itu sesuai dengan kelas homeroom masing-masing. Itu jadi setiap kelas itu ada homeroom teacher. Nah, itu kelas terpencar ke kelas level masing-masing. Nanti ketemu lagi di kelas yang levelnya itu bisa barengan. Terus aku dari kelas 7 itu dari Bremen School tuh pindah sekolah, transfer. Nah, 6 sama 9 tadi. 8 sama 9 tadi. 8 sama 9. 8 aku lompat. Langsung masuk 9. Kok bisa, Mbak? Nah, aku pas pindah itu masuk ke sistem Turkish. Jadi aku udah pernah ngerasain Indonesia, Inggris, sekarang Turkish. Pas mau transfer sekolah pasti ada tes masuk. Tes masuk, pas aku tes masuk kelas 8, itu subjeknya itu sciences, matematika, science, sama bahasa Inggris. Alhamdulillah ya, kaget juga pas aku pas itu semuanya dapat 90 ke atas. Nah, akhirnya direkomendasiin sama kepala sekolah sana buat coba ambil tes kelas 9. Ya udah, ambil tuh di hari yang sama aku tes kelas 9. Dan masuk deh. Iya gitu. Jadi aku kelas 8 aku nggak pernah ngerasain, langsung masuk ke kelas 9 gitu. Selesai kelas 9 langsung lulus. Aku harusnya satu keluarga itu di situ selama 3,5 tahun. Nah, aku karena selesai SMP lebih awal, mau masuk SMA, itu kalau misalkan aku mulai SMA di sana, nanti pertengahan SMA aku harus pindah balik ke Indonesia, kesulitan nanti. Gitu. Akhirnya selama 2,5 sudah aku balik ke Indonesia sendiri, keluargaku masih di Kenya. Gitu. Sendiri banget ini, Mbak, pindah ke Indonesia. Mungkin dianterin sama ibu aku aja ya. Dianterin terus tinggal di pesantren. Dulu aku pesantren itu di Mojokerto di Pacet. Gitu. Jadi nggak jauh dari sini kok. Kan sini Jombang, Pacet gitu. Ya, mondok juga 2 tahun. MA 2 tahun. Akselerasi. Berarti perjalanannya Mbak ini kayak nggak ada habisnya ya, Mbak. Ada aja pindah ke sini, pindah ke sana, pindah Iya. lagi ke sini. Tapi mungkin dari banyaknya Mbak berpindah-pindah tempat ini menjadi pengalaman hidupnya Mbak ya, Iya, Mbak. gitu. Mungkin ini Mbak bisa share dong selama Mbak berpindah-pindah, mungkin kayak Mbak sekolah, Mm-mm. kuliah dan lainnya, kesulitannya Mbak itu apa yang paling signifikan buat Mbak kesulitannya? Mungkin bersosialisasi ya kalau aku pribadi. Karena suka pindah-pindah, nggak bisa kenalan lama lah dengan teman-teman sekitar itu. Jadi kayak nggak bisa mendapatkan kayak hubungan yang dalam lah, belum sampai dalam banget, hanya surface level gitu aja, jadi belum Nggak terlalu sampai dekat. sahabat deket banget gitu Iya, ya, Mbak? sahabat dekatku cuma satu. Sahabat deket yang dari luar negeri gitu ya, Enggak, Mbak? sahabat dekatku cuma satu, ibu aku. Ah, Yang sampai sekarang terus bisa buat cerita, buat nemenin terus ya pasti ibu. iya sih, Mbak. Walaupun banyak teman kita dan Heeh. lain-lain, memang yang paling keterikatannya paling deket banget Mm-mm. teman dan lain-lain ya Mm-mm. ibu. Iya, betul gitu. Ya, enak sih punya kenalan banyak gitu.
tapi ya nggak bisa terlalu terkoneksi dengan dalam lah gitu, karena belum lama apa punya hubungan tentang itu. Itu aja sih kalau misalkan aku dari yang kurang suka ya dari pindah-pindah itu cuman itu. Mungkin ada kesulitan-kesulitan lain, Mbak? Nggak ada kesulitan lain. Eh, paling ya preparasi sebelumnya, bahasa, pembelajaran gitu. Karena kalau misalkan apa sekolah di luar negeri, satu beda bahasa, beda sosialisasi, beda culture, beda makanan, beda pembelajaran gitu. Oh ya, dari segi pendidikan gitu kan ya. Kalau di Indonesia kan kita mayoritas kayak ngekrem ya kan ya, Iya. kayak ngapalin pelajaran gitu. Kalau di luar negeri itu lebih banyak ke presentasi. Oh, presentasi. Presentasi kayak mencari tahu sendiri gitu. Terus kayak banyak-banyak proyek gitu lah. Makanya ada kayak science fair gitu tuh. Aku pernah ikut sebelumnya dapat juara gitu. Alhamdulillah. Itu ya sih kalau bedanya dari itu. Enaknya kalau dari Indonesia itu kayak kita dapat banyak kan ya Iya. gitu. Segala hal kita pelajari. Kalau yang dari luar negeri di apalagi yang sistem Inggris itu enak itu kayak lebih ke eksploratif pembelajarannya gitu. Ah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sebelum kita melakukan penutupan acara ini, Molly Talk buat bulan ini, Mm-mm. Mbak bisa berikan motivasi ataupun kata-kata semangat buat penonton podcast kita hari ini. I'll tell you the motto of my life, motto hidupku. Experience as much as you can, because in the future, what you've experienced will come back to you and will help you to. It will all be useful in the future. That's it. Terima kasih, Mbak. Eh, Mungkin itu saja dari saya dan narasumber kita yang keren banget hari ini, Mbak Basma. Okay. Jangan lupa nantikan podcast bulan berikutnya ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang boleh? Penutupannya gitu emang boleh? Nggak apa-apa, kan nggak formal. Nggak formal.